Liturgi waris sendah gelari Jumat Cimbelin. Runggun gereja bagi pekrina singelai bas tebaktian sesendah endang atakan menjuah-juah membantah krina. Ibas wari enda tidakkan dibata mekuasa naman banta arah kematian anak nasi tonggale. Eme Yesus Kristus. Kematian na jadi kahulta. Bila kita anak-anakna seharusnya hukum perkitekan dosa-dosa anta banci indatkan kegeluhan simbaru. Kematiannya ingatkan kita maka kita rutang mandibata arkitekan kekelangan singgo isah kena manbanta bagi pedoni enda. Utang ta eme neken kekelangan mandoni enda dengan ikut bersahan kayu persilang Kristus. Perpulungan bagi kita terdiskrina. Panande durang senina, mari si benaken ibadah Jumat Cimbelin. Ibas gelar di bata bapa, si erdiate dengan kelengi kinepana. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus, singgo ngasamkan kesahna guna nebusi manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken gege manbanta guna mersan kayu persilang. Mejuah-juah man banta kerina anak-anak dibata silit bas persadan ras Yesus Kristus. Amin. Jenari ibebaskan Pilatus si Barabas, tapi Yesus isuruhna iligasi prajurit dengan iendes kena pe gelah ipakuken ku kayu persilang. Terpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendeken denden ipandu song litu.
Denden pujin man di bata. O Tuhan, keleng atendu seh ku langit, kesetiaandu seh ku awang-awang. Kebenarandu seri ganjangna ras deleng, kini bujurundu seri bagesna ras lawit. Manusia ras rubia-rubia ipake kena kenandu, o Tuhan. O Tuhan, andiko ergana keleng atendue, ikawalindu aku iteruh kabengdu. Mari kita rende si puji Tuhan alu ngendeken kitab dendenta ipandu song leader. Masuk kita ke pertoton perpulungan guna ngendesken man di bata. Amin nape kita dem alu kesalahan, erbahan sila ngena ate di bata segedang-gedang wari, tapi di bata tetap kelengi kita. Perkuah atena tetap simpar ibas kegelunta. Maka genduari mari dage sipake waktu ta guna bengket ubas paksa teneng guna rukur karena kini langasu penta dalanken singena ate di bata. Masuk kita ku paksa teneng tertutup kita skala ibas kusutba.
dosa, mari acara bancina sindang kami kena tedis. Selaku persurun di bata, aku nehken katana manbanta krina nina. Terpujilah di bata, arkiteken iniulina si mulia. Si icidah kena manbanta arah pemerena ibas anakna si ikelengina. Sebab arkiteken Kristus, kita enggo itebusi, eme dosa-dosanta enggo ialami di bata. Sekel belina iniulin di bata. Malam ateta arkiteken dosanta enggo ialami di bata, maka si puji ia aluras kita ngendeken kitab denden 184 di pandusong dite. Bapanande turang senina, mari sidengkehkan sada pujin ibas orang tua ta saitunari.
Sikatakan bujur man persembahan puji di bahasa orang tua ta, situtukan orang tua ta tetap sehat, semangat setia sampai akhir. Mari si buka padan sindek, ibas padan sindekah nari, ogin si pemena Yesaya 53. Yesaya 53 ayat nasi petulukan si pelimakan. Yesaya 53 ayat 3 dibacakan kami. Ia itulah dengan igombangi igeng kena kini seran rasi mesui. Jika ate kala ngenen ia. Layar gaken lalit si perdiate kenca. Tapi si tuhuna iang si maba ini seranta. Iang si mersan si mesuita. Kini serana yakap kami berenda hukuman si berikan di bata manbana. Tapi erkitekan dosa-dosa tang maka ia ilukai. Erkitekan kejahatan ta maka ia igudami. Gelah kita terkelin ia iukum. Erkitekan bekas lintangna maka kita malam. Ketuahan me kalak si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas kegeluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita toto. Ngatakan bujur kami Tuhan, setiap kegeluhan si gejapkan kami. Sebab enda kerina bekas pemerintah Tuhan. Tuhan melinkel tuhu kelangatendu. Man kami kerina manusia si perdosa ini. Sehingga maka ngasamkan kesah kami. Guna nebusi dosa kami. Bukti nyata kasih Tuhan bukan hanya sebatas omongan. Hari ini Tuhan kami memperingati hari kematian. Penderitaan Tuhan. Kam dage sing ngajari kami pribadi lepas pribadi. Mengertikan kasih Tuhan yang tanpa batas bagi manusia. Ngerana kam marah serayan doenda. Sehingga kami mengerti akan kebenaran dalam kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dalam karya penebusan dosa kami. Ngerana kam Tuhan arah serayan dosila sertai. Rindu kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti akan kebenaran dalam Jumat Simbeleneda. Ibah Yesus kami ertoto. Amin. Bapa nande turang senina, ibas kekelengan Tuhan, ibas Jumat Simbeleneda, mari dage sibuka pustakanta, sini buat ibas kitab Markus 15 ayat 33 40 sada. Kematian Yesus. Jam 10.02 ciger sejam telu gelap kerina daerah telu jam
jam 3 serko Yesus alu megang Eloi Eloi lama sabatani artina oh di batangku engkai maka aku itadingkan ka. Piga-piga kalak si tedis ije megi Yesus serko maka nina begikenlah idilona Elia. Maka min terkiam sekalak mencelupkan bunga karang kubas anggur si macem jenari icur cucuk kena ku ujung galah kenca bagai idudur kena gelah icecap Yesus nina si temai coba entah kinreh Elia pesusur ia ibas datas kayu persilangenari maka derkuh Yesus alum megang sorana jenari keri kesahna. Paksa merigat kire-kire rumah pertoton. Terbelah dua dasenari kuteroh. Kepala prajurit si tedis. Ijengi dah Yesus nerkoh semate. Maka nina tuh ia anak di bata. Lit piga-piga diberu natap daun-daun nari. Ijeme Maria Magdalena Salome, ras Maria nande Jakub cikitik, ras Joses. Kala endang go ngikutkan Yesus, janah nampati ia sanga igaleliana. Teram dengar ije diburu si deban, ras Yesus reh ku Yerusalem. Shalom banta krina. Bapak nande turang senina kata di bata sejadi renungan taibah Jumat Simbelin dengan tema turi-turin cerita tentang kematian Yesus. Kalau berbicara tentang cerita tentang kematian Yesus, mari kita melihat fakta bahwa kematian Yesus bukan dongeng belaka. Bukan hanya cerita kosong belaka. Karena orang di luar sana menjas bahwa kematian Yesus ini adalah kebohongan. Lihat ngatakan tempat permainan. Dan ada juga yang menganggap bahwa kematian Yesus adalah kebodohan. Tapi hari ini Bapak nande turang senina ras anak-anak kami permata kita melihat bahwa kematian Yesus banyak yang menyaksikan termasuk juga alam juga bercerita. Adisidah karena kematian Yesus alam juga bercerita. Janah pembesar-pembesar pada waktu itu juga yang ikut mengambil bagian dalam menjatuhkan hukuman bagi Yesus. Termasuk juga prajurit-prajurit Roma. Dan yang luar biasa, kepala tentara Ijendang Rana. Jadi kalau kita lihat fakta, adika karo pantek ciger nina, sekelas namanya begini. Pantek ciger disitulah terang seterang jam 12. Apa yang terjadi dalam fenomena alam di dalam kematian Yesus, bahwa alam juga memperlihatkan bahwa yang mati itu adalah Allah dalam penebusan. Di sini kerina enda terjadi apa yang dikatakan dalam kitab Ogen. Ternyata Yesus menggenapi apa yang sudah dituliskan dalam kitab Yesaya. Kematian Yesus nyata. Jadi kematian Yesus ialah adibagi kalak karo glanggo bagilah. Ternyata sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sebelum kedatangan Yesus, belum terjadi kematian itu sudah dituliskan di dalam perjanjian lama bahwa di bata Yesus menanami kiniseran. Adik katakan je, maka
di bata igudami desken anak piri-piri si igelah begitu. Tapi kembali kita ke dalam kitab Markus, bahwa alam menceritakan bahwa Allah itu yang mengangkut dosa manusia. Maka apa yang terjadi fenomena alam, maka jam 12 ciger, sejam telu, maka gelap kerina daerah. Terjadi kegelapan. Jenari ibas kematian Yesus, serko Yesus. Alung rana Eli Eli labas sama tani, makan ingkalat. Oh, leboh naka Elia. Mari sinan kaisi terjadi. Sebab Yesus ngeleboh Elia. Orang banyak menyaksikan sebab kematian Yesus yang tidak semua mengerti, bisa melihat. Dan ini menjadi tontonan, bukan perkara kematian Yesus, bukan hal yang disembunyikan. Kerina banci kalang metah. Dan ini dipertontonkan bagi orang banyak. Maka ningku kematian Yesus adalah sejarah dan yang mempunyai banyak saksi hidup. Baik pembesar, baik masyarakat yang menyaksikan bahwa kematian Yesus itu benar adanya. Bukan cerita dongeng. Bagi cerita-cerita sidah ibas legenda-legenda bas Indonesia tapi begini. Cerita Yesus mulai pembesar alam dan orang banyak menyaksikan karena kematian Yesus. Janah serko Yesus ngendesken diri naman Tuhan. Janah kata Enda bagaimana Yesus memperlihatkan penyerahan diri secara total kepada Allah. Ibas kematian. Kepatuhan Yesus terhadap rancangan untuk penyelamatan karya manusia. Lainenan nari suina. Lainenan nari ceda pusuh naras kerinana. Tapi belinen kelang Athena maka ijenda ibas tangisan Yesus serko Yesus labo ngatakan sa kehancuran hatinya. Tapi penyerahan dirinya, pengendesenan mandi bata bahwa dia tidak menolak apa yang menjadi karya Tuhan guna penyelamatan manusia. Yesus menyerahkan dirinya. Amin nape menganggap orang lain. Yesus nilo Elia. Tapi jenda pas perkataan Eli Eli lama sabatani. Oh di batangku, oh di bataku kai maka tading doa. Secara kemanusiaan Yesus yang rana. Kepedihan. Kini seran. Si ikejapkan Yesus. Ibas kematian. Tapi ibas jenda pengendesan Yesus pe terida. Indes kena kerina perpadanan si lakukan ibas kebate. Ngodo sudah selesai. Sewaktu sebelum dia mengembuskan napasnya terakhir. Sudah selesai. Cana eda adisinan kaisi iturikan ibas kitab masa Markus ena bahwa karena kematian Yesus eda bukti keleng ate di bata man bata ngajarkan man bata cerita Yesus, cerita kematian Yesus bukan kebohongan. Ngajarkan man bata anak-anak kami permata. Shalom permata. Firman Tuhan mengajarkan man banta bahwa kematian Yesus bukan cerita belaka. Ini benar adanya bahwa kasih Tuhan melampaui kasih yang ada di dunia. Di bata Allah yang menjadi manusia
Kalau kita lihat di film ya, dan kalau kita baca dalam buku Alkitab, kematian Yesus sungguh-sungguh menyakitkan. Maka dinonton kita film Yesus ngadong melala kalak si nonton sami bagi. Engkai terharu, sakit. Ya dicambukkan tentara Romawi melabot bagi pak de mana nak pak bagi melabo. Cambuk ning ngene bah leket ras dagingnya. Cambuk na leket ras dagingnya ditarik. Maka terdaruhan daging Yesus. Bukan hanya itu, dia memikul salib, iciduri, igombang-gombangi. Dan tidak ada yang menolong ya. Siapa yang menolong? Murid-murid Yesus saja lari, sembunyi, daun-daun hari kerina. Artinya, Yesus membawa penderitaan itu sendiri untuk menebusi dosa kita. Jumat Simbelin mabai kita. Karena tema kita hari ini bercerita tentang turi-turin kematian Yesus. Cerita karena kematian Yesus jelas. Setiap tahun mulai kita sekolah minggu, kita mendengar bagaimana kematian Yesus. Dia dibawa ke dalam persidangan. Tetapi tidak ditemukan kesalahan. Tetapi Yesus dijatuhkan hukuman mati salib. Penjahat ulung Barnabas dilepaskan. Orang lain meminta Yesus disalibkan. Barnabas yang seharusnya disalibkan dilepaskan. Karina entah cerita entah benar di Alkitab tidak diceritakan ya, tetapi suatu aku ke Yerusalem di mana penjara Yesus sebelum disalibkan di dalam sumur. Maka ini adalah tempat Yesus sebelum disalibkan nih. Maka bagi sumur maka perlu ditarik kaku ke atas di bawah tanah, penjara bawah tanah. Jadi pas persidangan masuk ke penjara handai ini, itu hanya cerita. Tapi memaknai sih, kaisi lit ibas Alkitab enda. Kalau kita hanya membaca pun, kita merasakan terkoyak hati kita juga. Siapa yang mengatakan aku pengikut Kristus, termasuk juga Petrus. Kalau semalam kita bercerita tentang Yesus dalam perjamuan terakhir membasuh kaki murid-murid, Petrus mengatakan, labahan si kam basuh aku, nahe kula layak guru ni. Tapi ia kang si mersokan Yesus 3 kali. Orang yang dekat dengan Yesus. Adik kita manusia, orang yang dekat dengan kita, mantik kita bahasa corona, juga mengkhianati kita, sakit juga ya. Karena orang yang paling dekat dengan kita, mengkhianati kita akan terbongkar rahasia kita, begitu. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan Yesus, Petrus yang selalu banyak, adik Petrus me sifatnya pelebih-lebihkan, KIP pelebih-lebihkan. Maunya nomor 1. Termasuk dia berjalan di danau, aku Tuhan. Banci, tenggelam kang. Maka asum Yesus tangkap. Banyak buat naka pedang. Itampul naka cuping Markus. Ya kang. Tapi asum Yesus mati penderitaan. Layapang. Lo pada adi tentera membiar. Nande penungkun sambiari ya. Persokena. Dan bukan itu aja. Orang yang dekat. Bendahara ya. Tim Yesus. Judas Iskariot.
juga menjual Yesus. Sedih ya? Dan itu adalah karya penyelamatan. Di sini perjalanan, jangankan orang yang di luar sana, orang yang dekat. Yesus sendiri, 12 murid-murid Yesus tidak berani mendampingi Yesus. Bahkan mengkhianati, bahkan meresahkan Yesus. Tapi semua igengken. Kerina igengken. Cerita ini Yesus menerima dengan lapang dada. Kita naik kerina. Langa di kita guru salah murid ditayaping melu. Engkau Judas dayakan mutem aku. Sekali saja mati kau namanya banci lah. Lah kaya buru karo. Bagaimana? Karo mergana pelang. Adi karo mergana laman naik tensina. Adi Yesus kakel. Mahulina. Sebab ia dibata 100%. Bagaimana? Dan ini yang diceritakan di dalam kematian Yesus. Lalit sinta bahna. Artinya bahwa segala penderitaan yang di dunia ini sudah ditanggung oleh Kristus. Sudah diselesaikan Kristus. Maka di dalam kematian sudah selesai. Bahwa kematian Yesus ini telah dituliskan di dalam perjanjian lama. Apa yang menjadi penderitaan, kini seran Yesus gue dituliskan di bas kitab Nabi Yesaya itu. Jana enda igenapi ibas kerohan Yesus, ibas kematian. Bapak Nande turang senina. Hari ini kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita mengingat suatu apa yang dikatakan Yesus. Perjamuan terakhir. Bahanlah tetap kali kami ingat aku Nina. Maka asum kita man roti minum anggur. Baguslah pengertinta. Mari kita dalam perenungan kita. Kasih Tuhan. Tuhan membayar lunas. Kita kerina. Utang yang seharusnya kita harus bayar. Tapi Yesus sudah bayar. Dengan lunas. Darah dan kematiannya. Jadi ibas warenda, ibas cerita Yesus enda. Jadi renungan manbanta pertama. Jangan ragukan. Yesus itu sebagai juru selamat kita. Walaupun orang meragukan Yesus itu anak Allah. Tapi kamu merasa aku. Jangan meragukan. Kalau apa yang dikatakan kitab Markus dan kitab Yesaya. Itu sudah dibuatkan dan sudah digenapi. Dan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan banyak saksi. Adi telu saksi menggodong. Lebih. Semua orang pada waktu itu bisa menyaksikan kematian Yesus. Pada hari ini, walaupun kita tidak menyaksikan kematian Yesus pada waktu itu. Tapi kita percaya bahwa itu benar adanya. Si amini bahwa turi-turin cerita Yesus ini adalah benar adanya. Sesuai dengan survei di lapangan pada waktu itu. Punya saksi. Baik pemerintahan, masyarakat. Ras pemuka agama. Ras pengikut nape. Ya, kayaknya sudah jelas. Ini tidak diragukan. Cerita Yesus eda. Yang kedua, belajar kita dari cerita Yesus bahwa Yesus menjalani proses ini dengan tenang dan penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Bapa. Sebelum dia mati juga berdoa bersama murid-murid di Taman Getsemani. Selalu dia belajar, mengajarkan kepada orang banyak
penyerahan diri secara total kepada Bapaknya. Ugange kita, Bapak nanti. Adi minta kita lah meragukan Yesus di bata, sehingga berikan keselamatan man bata. Jadi perenungan man bata. Apakah kita sudah menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Tuhan dalam segala persoalan hidup kita? Nggongi. Aku kerenungkan li dengan kak lengame Tuhan teku. Ampuni aku ya Tuhan. Karena belajar kita dari cerita Yesus. Yesus menanggung dosa manusia. Tetapi dia memberikan pembelajaran bagi kita. Dia menyerahkan dirinya kepada Bapaknya secara total. Dia tidak memakai pemikirannya. Tidak memakai logika raskerinana. Tetapi mengikuti panduan konsep Allah. Konsep simboli. Kita enda giame. Ngeluh bas donenda. Harus dalam konsep Allah kan. Apa yang dikatakan Yeremia 20. Aku ngencameta rancangan kai sili ibas kamu. Apakah kita mengerti rancangan apa ke depan? Kita boleh merencanakan. Tapi yang menentukan adalah Tuhan. Allah telah merancangkan hidup kita. Tapi terkadang kita lihat di dalam kehidupan. Ugangin sui teta. Lantaba. Engkai maka Bapak sianwa diberkati Tuhan aku lang. Engkai aku ditading ke Tuhan. Dan bermacam-macam perkataan penolakan yang kita katakan kepada Tuhan. Tapi belajar kita baswarienda. Aku perusun jatuh bang. Tapi baswarienda. Belajar kita. Ibas juga pana pegeluta. Belajar kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Karena yang punya konsep dalam hidup kita bukan kita. Aku mencameteh rancangan kai sili ibas mina Tuhan. Bukan rancangan celaka. Karena kita selalu berpikiran yang tidak baik. Karena kita mengalami yang tidak baik. Asum kita sakit, ngomeh. Kayak nari ngesilit di basaku ya di bagian ngencateta. Sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Suatu kita merasa tidak diberkati dalam ekonomi. Apa sih yang bisa kulakukan? Aku aja tidak punya apa-apa. Sudah berhenti dalam situ. Tapi ingat Tuhan tidak merancangkan kita kecelakaan. Bapak Nade turang seninya. Anak-anak kami permata. Ingat Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Ingat. Belajar kita secara total kepada Tuhan. Berdoa. Ibasilah bagi ukur tak berdoa. Baca firman supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tahu. Yesus tahu apa yang terjadi ke depan. Karena dia punya hubungan baik dengan Bapaknya. Apa yang dikonsepkan untuk karya penebusan Tuhan. Itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bukan dalam perjanjian baru. Oleh sebab itu, kalau kita katakan kita penyerahan secara totalitas kepada Tuhan. Belajarlah kita seperti Yesus. Punya hubungan baik dengan Allah. Mari kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Walaupun dalam hidup kita, dalam ketidaknyamanan. Kita tetap yakin percaya. Ketidaknyamanan kita pasti mampu lampaui. Karena ada tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Adalah Roh Kudus yang menuntun kita. Dan menghibur kita. Dalam segala persoalan. Maka adik kita mau menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjas orang lain. Suatu orang lain mengalami proses hidup. Atau dia sakit. Atau bangkrut. Atau tidak dapat pekerjaan. Atau diberkati. Bukan kita berhak untuk menjas mereka. Ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Ini yang ditinggalkan Tuhan. Tidak. Tapi kita semuanya diproses dalam kehidupan. Jadi kalau teman kita dalam proses. Namanya kita persekutuan. Apa arti persekutuan? Kita saling mendoakan. Supaya mereka kuat dalam persoalan. Tidak terjatuh. Dan tidak menertawai persoalan mereka. Tidak memperkunjingkan persoalan mereka. Tapi bawa dalam doa kita.
Kak, penyerahan totalitas. Yesus tidak mengatakan Yudas enana sindaya kena aku nelang. Enana Petrus singgo mersok kena aku enana. Lo layak ia jadi murid Yesus. Di dalam person Yesus Petrus sendai peman Yesus pakai Tuhan kami ya. Lalu mengatakan saya kita berhak untuk berbuat dosa tidak. Tapi kita manusia yang sudah menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Tuhan. Kita mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan melakukan kebenaran itu sama seperti yang diajarkan Yesus di dalam kematiannya. Terima kasih petulukan. Malam mateta Bapak Nane turang sedina. Malam kelateta. Gue berikan di bata bata keselamatan. Ergan keselamatan ne asangkan emas dan perak. Emas dan perak tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Harta-harta jabatan yang kita miliki tidak akan mampu membawa kita ke dalam kerajaan surga. Dan jangan katakan kerajaan surga juga hanya dongeng belaka. Banyak orang berkatakan neraka dan surga itu hanya dongeng belaka. Tidak. Maka roh Yesus yang nembusi dosa. Sebab lid kerajaan surga, ras neraka yang kekal akan menanti kehidupan kita. Jadi kita ndai percaya bahwa cerita Yesus kematiannya ada, ya dan amin. Kita menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Tuhan di dalam hidup kita. Maka bersyukur kita punya Allah. Sehingga memberikan keselamatan manbata. Langenca terjang. Dunia dangenca. Diberikan pemberkatan bagi kita. Paswarienda Yesus buktikan ia masuk ke bas doni kematian. Menghancurkan bisa-bisa dosa kematian. Memang begitu. Maka Paulus mengatakan, hai dunia kematian di mana sengatmu Nina, lalit nari. Karena sudah selesai yang dikatakan Yesus. Bersyukur kita. Tapi bukan berarti kita boleh berbuat dosa karena keselamatan sudah ada. Aku dah punya keselamatan. Diberikan Yesus maka erlua-lua pe aku banci. Nangko pe aku banci. Nokohi kalak pe banci. Orang yang sudah ditebus dengan memberikan keselamatan. Hidupnya harus dibaharui. Dengan tuntunan Roh Kudus. Buah-buah roh ada dalam hidup kita. Jadi mari dage mengket kita tidak bahasa lakon persadan sibadia. Si ingat erti kematian Kristus, nembusi dosa, kuras dosa adu. Janah malam ateta, janah buah keselamatan si berikan Tuhan manbanta. Mari kita si beritakan karena keselamatan berita si meriah ibas Kristus terida arah perkataan perbahanan ta, ras pikiran ta. Dibatasi masuk-masuk kita, ras kita toto. Bujur Bapa, ibas kata ando singgoi bagikan kami. Bahwa bagaimana Tuhan memperlihatkan janji Allah yang akan terjadi. Dan ini digenapi di dalam kedatangan Yesus. Penderitaan dan kematiannya. Walaupun Yesus menerima penolakan, pengkhianatan, ketidakadilan, penderitaan, salib dan kematian yang tidak dianggap baik oleh manusia. Tapi ini jalan untuk mendapatkan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami senantiasa untuk selalu mempercayai firman-Mu yang kami bisa renungkan siang dan malam dari firman Tuhan yang kami pelajari. Dan belajar kami bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman
Bagaimana kami menyerahkan diri kami secara totalitas. Hidup kami, pikiran kami, hati dan tindakan kami. Seperti yang diajarkan Tuhan dalam kematian. Terima kasih Bapa atas pengajaran yang Kau berikan bagi kami. Walaupun terkadang sulit untuk dilakukan. Tapi pasti kami bisa. Karena Tuhan akan menguatkan kami untuk melakukannya. Belajar kami mengendeskan diri kami. Pusuh ras pikiran kami, geluh kami man badu Tuhan. Bagi kami, nyerahkan diri lu, man Bapa. Tuhan, sampai tidur kami. Bujur Bapa, ibas penebusan, si beri kenduman kami. Relajar kami, bagaimana kami melihat kebaikan Tuhan untuk menebus dosa kami. Dan berbagi kebaikan lagi yang harus kami bagikan bagi orang lain. Amin. Cek. Bapak Nande turang semina. Bangket kita kubahas selakon persadan sibadia. Ibas peringati wari kematian Yesus Kristus. Oturang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Sebab engkau kita pulung ijenda rebahan peringat-ingatan. Karena kematian Tuhan ta Yesus Kristus. Si begiken lebih kata di bata ibas pustaka si badia. Karena lakon persadaan si badia. Nina. Sebab ibas Tuhan nari ngoseh man bangku. Padan singgoyku peseh man bantu. Maka adi Tuhan ta Yesus Kristus bernina ia idudurukan. Ibuat nama roti. Icepik-cepik na. Iberikan naman ajar-ajarna. Buatkan panken enda makulangku. Si berikan man gunadu. Lakukanlah bagi guna peringat-ingat tenang dangi aku. Kenca dungman ibuat Yesus kacalung nina. Buatkan inemkan kerina taresa. Calung enda padan si baru ibas darahku. Siniamburkan man gunado, laku pengalami dosa. Bagilah perbahanan du tetap kali inem kam, laku peringat-ingatan nang dangi aku. Tetap kali dage kam man roti dengan minum tare calung Iberitakan duka kematian Tuhan. Ngayak ia reh mulihkan. Arah lakon enda icidahkan persadaan taras Tuhan. Gelah tetapna si ingat kematenna man gunata. Gelah teguh nape persadaan taras ia.
asumsi inem lau calung ibas calung anggur singgo ipasu-pasuna. Alu ngatakan mujur man di bata. Makin nuduhkan kita dat bagin ibas darah Kristus. Arkiteken sada ngeroti maka krina kita sada. Amin nape enterem sada kulang kita. Sebab krina kita sada dat bagin ibas sada kulai. Bagepe gelah reh teguhna persadanta sapih-sapih kita. Bagi tersingat ibas Yohanes 10:7 ayat 21. Gelah krina ia resada bagi kam Bapa ras aku dengan aku ras kam. Maka ia pe ras kita resada. Gelah teg doni enda. Maka kam kap sinuru aku. Enda mekata Tuhan karena lakon enda. Tapi gelah lit gunana. Gelah arah lakon enda kita pekenan ibas perkuah ate di bata. Siteh maka laatan kita ibas lakon enda. Adi siakap kita kala si bujur. Lah. Ngaku kita. Maka lah mentungkung kita. Ras meparas ilebe-lebeda. Arkiteken dosanta. Ngaku mekita maka Tuhan Yesus ngenanami kini serang. Ia ngasamkan kesahna. Gelah kita datang pengalami dosa. Gelah iperiah kena. Iperdamai kena kita. Ras di bata. Magepe sapih-sapih kita. Ngaku mekita maka asa ngasukta. Alu penaruhkan ras pengyahkan. Kesah si badia. Ateta perubahi perukuran. Ras praten. Ngikutkan Tuhan Yesus Kristus. Pasakala sebagai ukurna. Ia lokan Tuhan Yesus. Ibas lakon prasadaan si badia indah. Dage kala si nama kecedan alu lagu langkahna. Janah ipemersikna ukurna. La harus ia tankan dirina ibas lakon prasadaan si badia indah. Maka kalak si manroti Tuhan. Entah minem tare calung enda alu cara la patut banci ia yukum sebab ia salah nangdangi badan ras darah Tuhan. Dage tetap kalak mujibanalah kita sekalak-sekalak. Cenari panlah roti dengan minem tare calung Tapi la isahkan kata enda man badu maka kambiar dahi lakon enda. Labo idilo Tuhan Yesus kalak si serta saja. Tapi kalak perdosa singgit ngakukan kesalahanna. Ras perla tunggungna. Dengan erkadiola ia ibas dengan jera atena. Kalak si medersa ukurna. Si latih dengan beratan. Arkiteken dosana. Ia kap ia lokan Tuhan. Dage mujibana sekalak-sekalak kita rikutkan penungkunan si kusehkan genduari man bandu asa bancina tedeskam kerinana. Aloi penungkunan si kusehkan man bandu si pemena. Tuhu ceda kelatendu karena dosandu si peduakan. Tuh tetap kini tekendu kubas perkuah ate Tuhan di bata. Janah maka arah Tuhan Yesus kita datang pengalami dosa. Si petelukan. Tuh tetap atendum perubahi lagu langkahdu. Perukurandu sila sentudu ras praten di bata. Dengan geluhkan geluhdu si baru. Ibas Tuhan Yesus. Si cidahkendu arah persadandu. Ras temandu si sada kini teken. Alu penaruhkan kesah si badia. Adi tuhu bagi atendu. Nindulah sekalak-sekalak. Tuhu bagi ateku. Sidahilah Tuhan. Genduari alu pertotonta sekalak-sekalak. Nina ibas ukurna.
O Tuhan sier kuah ate ngenen aku. Aku endas kalak perdosa sing ngadap ilebe-lebendo. Ngaku kerina dosaku. Karena sing harus kamu dihukum. Gelah ula aku bener rasa lalap. Tapi paksena Tuhan. Ceda ateku arkiteken sih. Jera aku Tuhan. Pengharapanku kubas persembahan ni Tuhan Yesus man gunaku. Alami dosaku Tuhan. Petetap ateku maka ngasup aku mersan kayu persilang ipudi Tuhan. Petetap min kini tekenku. Pegegahi min aku. Petetap min pengharapanku. Terpalaskan kini teken. Sikuakukan ibas donieda. Amin. Bapa nandi turang senina. Rasana anak kami permata. Mari dagera seras kita ngakukan kini tekenta. Radukan kalak Kristen ibelang-belang donieda. Ninta dagera seras. Aku te mandi bata. Bapa silar sibar kuasan. Sinapalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus. Anak nas tunggal Tuhan ta. Si jadiara kesah si badia, tubidur si muda-muda si sio keliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kini serah, sangana pementan kontia. Nipakukan kayu persilang, mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan keke basi matinari, nangke ke surga, perkundul arah di bata, Bapa silar sibar kuasaan, jenari ni apa? Ngeranakan sing loras mau mati. Aku tek man Yesus Kristus. Janal sada gereja sibadia. Persadan kalak sibadia. Pengalmi dosa. Kini keken kula. Kegeluh resela-sela. Amin. Aku enda persurun di bata ibas dahineda. Janah palaskan kata di bata. Ngatakan saman bandu. O anakku, malam atendo. Dosandu kerina goya lemi. Begini na Tuhan man bandu kerinana. Amin. Perpulungan banci kundul, mari dagi kita sikap. Mempesikap pusuh ras pratenta. Gelah kita bengket kubas perjaman kudus, ngalokan roti ras anggur. Bas persikap entar de kita ibabai singer ras organis. Keselamatan manfaat arah kematian ras penderitaan pergi soraru perlebuman batu Golgotha, mendeskan
Mari ngosikap kerinana. Adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ije ye dudurkan dibuat nama roti diberikan naman ajar-ajar buatkan enda makulangku si iberikan man gunado. Lakukanlah bagai guna peringin ingatan nang dangi aku. Buatkan enda makulangku si berikan man gunado. Lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan enda makulangku si berikan man gunado. Lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan enda makulangku si berikan man gunado. Lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan enda makulangku si berikan man gunado. Lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan enda makulangku si berikan man gunado. Lakukanlah bagai guna peringat-ingatan nang dangi aku. Man kam singawan silengangawan ras pengepkepen laban si buat do roti ras anggur. Man anak-anak pe laban si berikan roti. Buatkan enda makulaku
si iberikan man gunando. Lakokanlah bagai guna peringat-ingat tentang dangi aku. Buatkan endah makulangku si iberikan man gunando. Buatkan pankan endah makulangku si berikan man Bandung. Lakukanlah bagai guna peringat-ingat tenang dangi aku. Bagai pekencang golah man. Buat Yesus calung, cinari nina. Buatkan Kerina Teresa. Calung enda ibas padan si baru. Ibas darahku siniamburkan man gunandu lako pengalami dosa. Bagilah perbahanan du tep-tep kali inem kam lako peringat-ingat tenang dangi aku. Buatkan Kerina Teresa. Calung enda padan simbaru ibas darahku siniamburkan man gunandu lako pengalami dosa. Bagilah perbahanendu tep-tep kali inem kam lako peringat-ingatan nang dangi aku.
buatkan Kerina Teresa. Calungenda padan simbaru ibas darah. Siniamburkan mangunandu lako pengalami dosa. Bagelah perbahanan du tep-tep kali diinem kamu. Lako peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan Kerina Teresa, calung enda padan simbaru ibas darahku, siniamburkan mangunandu lako pengalami dosa. Bagelah perbahanandu tep-tep kali diinem kamu. Buatkan Kerina Teresa, calung enda padan simbaru ibas darahku, siniamburkan mangunandu lako pengalami dosa. Bagilah perbahanan du tep-tep kali diinem kamu, lako peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan Kerina Teresa, calung enda padan simbaru ibas darahku, siniamburkan mangunandu. Bagelah perbahanandu tep-tep kali diinem kamu, lako peringat-ingatan nang dangi aku. Buatkan Kerina Teresa,
buatkan, minumkan. Kerina Teresa. Salung enda padan simbaru ibas darahku. Siniamburkan man gunandu. Lako pengalami dosa. Bagilah perbahanan du tep-tep kali diinem kam. Lako peringat-ingat tenang dangi aku. Pujilah di bata o tendingku. Si kasalit ibas aku pujilah gelarna si badia. Pujilah di bata o tendingku. Olah lupa si muhuli si bahan naman bandu. Bagi dauna kepultakan sirang ras kesundutan. Bagaimana dauna kita ibas kelepakan tanari. Bagi ate bapa kelengman anakna. Bagai kelpe keleng ate di bata. Man kalak si tutus. Man bana. Amin. Ngatakan bujur kita man di bata. Ibas lakon persadan si badia. Bansir dalan nalum huli. Janah ibas ngatakan bujur kita. Sisakan persembahan takul lebe. Janah dipandu oleh singeras organis.
sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta, tapi ope dengan kita sikap mari sebegikan pujian ibadah panitia Paskahna.
Bujuribas pujian sisahkan panitia Paskah si luar biasa. Mari Bapak Nande turang senina pesikap persembahanta. Kata di bata ibas nahkan persembahan. O senina-seninangku ngingat perkoha ate di bata simbelin sisah kena man banta endeskenlah kulandu selaku persembahan singgelu rikutkan singena atena sebab bagaimana harus nakam persada dengar sembah ras di bata sueras biaklu selaku makhluk sirukur tupung sisahkan persembahan ta si puji Tuhan di babai singeras organis. Umat berdua di batas simbelin si Isa kena membantah kerinaki ibas kerina
bahen singona atena. Mungkin kita kubas doa sapaat ras sekitar toto. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur tetap man Tuhan. Sebab kalau ngenca singasuh diberikan kami bujur Tuhan. Ibas karya nu simbelin sila terukuri kami. Tapi ngasup kami ngejapkan kinulindwe penebusan doe man kami. Bujur Bapa. Ibas rancangan damai sejahtera diberikan ruman kami. Ajar Tuhan untuk kami senantiasa hidup seperti yang Tuhan inginkan yang kami kerjakan dalam hidup kami. Kau yang memberkati pekerjaan, usaha yang kami lakukan, simpar rezeki maler kubas tengah cabu kami. Mankerina panitia singor latih-latih nikapkan acara. Mulai Kamis Putih, Jumat Agung enda, Canahi Baswari enda kari pemeriksaan kesehatan, silakukan tim diakona ras panitia, tim kesehatan kerinana Bapa. Pasu-pasunduk rina tim kesehatan, silakukan tim diakonia, si ketawai Dr. Yan Efrata Sembiring. Pasu-pasundu gelarah tim diakonia da banci kami tersampati. Baik Saitun, Moria, Mamre, Permata, KKR Pasu-pasundu kerinana. Panitia pe menjuah-juah kerina, ibas ndalinkan pelayanan panitia Paskah ibas tahun enda. Malam atena dahi kendahin Tuhan. Bagi pe Bapa toto kami nangdangi kerina kami simuat bagin, baik liturgis, pengkhotbah, singer, organis, majelis simuat bagin pe, pelayan LPS, pemerhati, penaruh kerinana, pujin-pujin sisahkan Saitun orang tua kami ras panitia pe. Nama kemuliaan man bandu saja kerina. Bagi pe operator ras sound system kam dage simasu-masusa. Tuhan tak kami pelayanan silakukan kami hari ini. Walaupun tidak sempurna, Tuhan yang menyempurnakan. Bagi pe Bapa, ibas acara Jumat 9 kami tetap setia. Terlebih-lebih karilit seminar kesehatan. Silakukan ibas sore enda. Tuhan yang memberkati seminar kesehatan enda pe gelahlit pengejapan bas kami. Makna naman kami pe Tuhan. Guna jagai kesehatan sebagai anugerah yang paling berharga yang Tuhan berikan bagi kami. Sanggup kami bersyukur dan menjagai kesehatan kami dengan baik. Tuhan Yesus, pelaksanaan Sabtu Pengharapan warisi pepagi pe. Kami tetap singajari kami gelah tetap setia. Pulung ibas Sabtu Pengharapan Paskah puncakna. Kami si masu-masu sakrinana. Ibas kerina pergumulan kami. Baik ekonomi, sakit pinakit. Anak-anak kami sinyusun skripsi gelah dung kerinana, sikap kerinana. Maka anak-anak kami pe sibas persekolahan pasu-pasundu kerina. Ibas sindarami dahin pe jumpa dahin. Ibas penemani Tuhan. Sindarami jodoh nape kami si masu-masusa. Gelandatkan jodoh padan ras rancangan Tuhan. Tuhan bujur Bapa ibas rangkaian kegeluhan yang Tuhan berikan bagi kami yang terbaik. Tuhanlah si masu-masu kami, gelah kami tetap menjadi penyembah-penyembah yang setia sampai akhir hidup kami. Bujur Bapa, ibas Yesus kami ertoto. Amin. Maria sadan cina pedis kam kerinana, bengket kita kubas perpadanan mandi bata. Turang rasenina perkuah ate di bata simbelin singgo sialoken Yesus ngit jadi kahul man banta gelah kita terkelin arkiteken se kita rutang si keleng-kelengan ibas donenda.
Turang rasenina kematian Tuhan Yesus mereka usihan man banta. Ibas ertruk metruk ukur. Setia rasenggit erkorban. Guna kinulin enteram jelma. Ras donieda. Turang rasenina. Ibas kematian Yesus kita ngeluh ibas ngeluh si baru. Si peteguhi perpadanan rende kita dibabai singeras organis. Jari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar kerajaan-Mu, salamin pratendu bas dunia bagi surga. Berikan man kami nakan cukup suar, alami salah kami, bagian kami salah. Olamin kami babai kebas percobaan, tapi ulangilah. Sebab kami simadakin kerajaan, ras kuasa, bengketilah kubas kegeluhan dus skalak-skalak, cidahkanlah kesetiaan, ras ketutusan atendu, ngikutkan singena ate di bata ibas geluhdu, guna sie alokan pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata risnal saliba bondu, jana melias ate nanganan kam, itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Kebak tinta cuma cembelin go bancidung, yang maka gundari paksa tenang ibenakan.
Amin. Kita kan di tengah acara anta, maka sekalian dah lalit si salam-salaman di tempat saja. Bagi perkenalan lalit, maka gunda ulah kita lupa pagi Sabtu pengharapan jam itu berengi. Gundari serahkan kami man panitia. Ya. Dulu kegiatan kita apa, ya. Habis itu biar aku melanjutkan. Habis itu balikkan lagi ke kamu, biar kita bersiap. Sudah ada yang bagiannya tinggal. Sudah. Di belakang. Ya, menjuah-juah man banta kerina. Shalom. Selamat hari Kamis Putih. Jumat Agung. Jumat Agung. Ya. Sentabi salah. Jumat Agung. Ya, hari ini kita ada kegiatan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Abang Diaken Bapak Angel Sembiring. Berikutnya nanti setelah ada seminar kesehatan, bisa berbarengan waktunya yang diawali oleh lansia untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi ada berdasarkan nomor urut tadi, bisa langsung ke belakang ke parkiran. Ya, ke belakang dulu pemeriksaan tensi. Tensi dulu di sini, baru ke belakang untuk pemeriksaan gula darah, asam urat sama kolesterol. Iya, ke belakang dulu baru ke depan. Ke depan dulu baru ke belakang sama. Ya. Ke depan dulu baru ke belakang. Iya. Oke. Ya, ini acara yang langsung hari ini kita lakukan. Habis ini nanti kita panitia berbicara, langsung disambung dengan Abang Dokter Bapak Angel Sembiring. Ya, kami juga panitia mengucapkan banyak terima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan. Acara kita untuk hari ini sudah berjalan dengan baik. Tuhan yang memberkati kita semua, ibadah kita, apa yang kita lakukan hari ini, Tuhan yang memberkati kita semua. Berikutnya adalah besok kita masih ada ibadah, Sabtu pengharapan, sama-sama kita nanti mengikuti ibadahnya seperti apa yang sudah ada hari ini. Enterem kita sendah pagi enterem tambahan teremna bagi Minggu Paskah, puncak acara kebangkitan Tuhan kita. Untuk acara besok dan minggu akan dijelaskan sama tim acara. Ya, bujur. Jadi kami dari tim acara sudah merancang beberapa kegiatan untuk kita bisa lakukan di hari Minggu nanti. Jadi hari Minggu adi biasana kita ku gedung sekalian tahun enda raduras kita ibas gereja anta enda mulai dari ibadah jam 5 sampai siang. Kita hanya sampai siang, sampai kira-kira jam 12 saja. Maka belin harapan kami, raduras kita kerina, ngikuti acara anta enda mulai dari ibadah hari Minggu sampai ke perayaan Paskahnya. Dan di perayaan Paskah nanti juga akan ada beberapa kegiatan yang sudah kami informasikan sebelumnya. Maka Gunduari mungkin kami bisa sampaikan apa saja yang kira-kira perlu dipersiapkan untuk hari Minggu nanti. Ya, silakan Bang Enok yang akan menjelaskan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami dari tim acara seperti tadi ketua acara sudah sampaikan, di dalam perayaan Paskah nanti ada 3 lomba yang akan dilombakan, yaitu yang pertama adalah cerdas sangkas Alkitab. Cerdas sangkas Alkitab ini akan diikuti oleh semua jemaat, tidak terkecuali. Jadi nanti sistem lomba dari cerdas sangkas Alkitab ini nanti kita akan menggunakan platform Kahoot. Jadi nanti mohon disiapkan untuk HP-nya masing-masing karena nanti akan login dari HP masing-masing. Dipastikan kuotanya ada ya. Jadi nanti karena pakai internet, jadi nanti secara online, jadi
Tapi kalau misalnya yang tidak bisa, bisa tetap mengikuti dan mencoba menjawabnya dari layar. Karena soal akan tetap ada di layar. Begitu. Sistem dari Cerdas Tangkas Alkitab ini nanti akan terbagi di beberapa ronde. Ada ronde 1 dan ronde 2 ini untuk memilih untuk total 20 besar dari semua jemaat yang ikut. Nanti setelah itu dari 20 besar akan masuk ke tahap semifinal dan nanti akan di terakhir ada babak final. Itu yang Cerdas Tangkas Alkitab. Lomba yang kedua ada lomba diorama yang dilakukan per sektor. Jadi yang sudah disampaikan dari berminggu-minggu yang lalu, lombanya itu dilakukan secara sektor dari PJJ yang akan dilombakan nanti akan dipresentasikan di depan oleh perwakilan dari sektor dan dibawa hasilnya dan juga ada pemutaran video proses pembuatan. Video proses pembuatan juga termasuk dalam poin penilaian. Itu yang kedua yaitu lomba diorama. Yang terakhir adalah talent show. Talent show ini yang sudah mendaftar ke panitia, ini peserta-peserta yang sudah mendaftar akan mengambil nomor urut penampilan di saat Cerdas Tangkas Alkitab dilaksanakan. Hanya untuk mengambil urutan penampilan saja. Nanti setelah itu, setelah selesai Cerdas Tangkas Alkitab dan juga lomba presentasi diorama akan dilaksanakan lomba talent show. Begitu saja informasi dari kami si acara. Silakan Bang, dilanjut. Cukup. Ya, kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih, juga meminta partisipasi kita semua jemaat untuk ikut ambil bagian. Sekarang waktu dan tempat kami persilakan buat abang kami diaken Abang Bapak Angel Sembiring untuk membawakan seminar kesehatan. Ya, bujur panitia. Jadi sedikit man banta krina. Jadi ada 2 kegiatan hari ini. Jadi Diakonia bekerja sama dengan panitia Paskah. Jadi yang pertama kita mulai seminar kesehatan, tapi sambil jalan nanti ada 2 tempat. Di depan nanti ada pemeriksaan tensi, ada 10 dokter kita hari ini, jadi nggak usah khawatir. Di depan nanti ada tensi, nanti habis itu di belakang ada pemeriksaan sama cek lab. Ya, jadi kalau kamu belum siap mental untuk dicek lab darah Anda, jangan dulu, ya kan? Mana tahu nanti kamu habis ini mau makan BPK. Nah, supaya tenang hati Indu, jangan cek ya. Karena sekali lagi kami katakan kolesterol tidak ada di PPK. Ya. Hanya ada di laboratorium, ya. Jadi selama kamu nggak cek, tenang hati ya. Monggo, gitu kan Permata? Ya. Kalau Permata sehat-sehat semua ya. Jadi nanti diatur sama Diakonia. Kita utamakan dulu zaitun ya. Ya, jadi zaitun dulu nanti yang utama, habis itu baru nanti menyusul orang tua kita, nanti terakhir Permata ya. Diakonia kemana semua ini? Jadi udah bisa kamu mulai diakan. Jadi ya. Jadi kalau yang sudah mulai cek kesehatan orang tua udah bisa Oh gitu. Slide-nya sudah siap? Jadi mankam orang tua kami zaitun yang sudah ada nomor ya. Nah, 1 sampai 5 nanti udah bisa kamu siap-siap ke belakang. Jadi cek kamu lebih tensi, kencadung tensi, mis kamu ruang persikapan. Periksa dokter ras cek lab. Jadi kita mulai dulu ya. Sedikit saya cuap-cuap dulu. Jadi
selalu mengingatkan, saling mengingatkan tentang kesehatan, kan begitu. Jadi ada fenomena yang menarik belakangan ini, di mana yang membuat saya selalu pulang malam, makanya Nande Angel sudah ngerti, di mana angka kejadian operasi bedah jantung, khususnya karena penyakit jantung koroner, itu semakin meningkat. Ya. Waktu saya dulu tahun 2007 ke Singapura, 2008 sampai 2010 ke Australia, yang saya lihat yang dioperasi itu umurnya 70, 80, paling muda 60. Tapi sekarang kebalik, yang banyak dioperasi umur-umur 30, 40, dan 50. Artinya apa? Usia-usia yang produktif. Ya, jadi sekarang ada perubahan fenomena, perubahan paradigma. Jadi mankam anak-anak kami permata, usiaku 30 masih aman gitu ya. Tidak. Sekarang yang saya operasi itu, kemarin saya operasi 34 tahun. Ya, 34 tahun dan yang paling muda 28 tahun. Artinya sesuatu yang berubah. Kenapa berubah? Nanti kita akan lihat apa penyebabnya. Makanya yang dulunya usia 60 ke atas yang dioperasi bypass, sekarang malah turun semakin muda. Jadi penyakit jantung koroner masih menduduki nomor 1 pembunuh di seluruh dunia, dan 80% sifatnya silent. Artinya pembunuh tanpa aba-aba atau pembunuh yang diam gitu ya, seperti pembunuh bayaran gitu ya. Artinya dia nggak pakai demo-demo, langsung set selesai. Kita sering dengarkan kemarin bapak itu atau ibu itu masih kondangan, bapak ibu kemarin masih main tenis, masih main bulu tangkis, tiba-tiba pagi kok nggo idola di bata, innalillahi. Jadi itu adalah fenomena yang sering kita. Karena apa? 80% merupakan kematian mendadak. Slide berikutnya. Nah, ini Nah, ini organ jantung. Ini memang terbalik separuh ya. Nah, kalau kita bayangkan jantung kita itu berdenyut 80 kali per menit. Jadi begini. Itu normal ya. Pada orang-orang suka olahraga, dia bisa cuma 60 kali sampai 50 kali per menit. Jadi orang yang semakin exercise atau semakin terlatih, itu biasanya denyutnya rendah gitu ya. Itu yang menyebabkan dia istilahnya kalau denyutnya begini dengan denyutnya pelan begini kan yang pasti yang lebih awet yang mana? Yang lebih pelan gitu ya. Ya, tapi kalau permata ketemu sama cewek atau cowok cantik dan ganteng ya denyutnya berlebih, wajar itu ya. Jadi tapi kalau lihat cewek cantik, misalnya Alvin lihat cewek cantik tapi denyutnya santai aja, itu perlu dipertanyakan gitu ya Vin ya. Jangan-jangan lihat cowok ganteng baru denyut, nah itu bahaya. Ya. Jadi jantung itu organ kita yang utama. Makanya kalau Mamre bilang ke Moria, kamu adalah jantung hatiku, kata itu benar ya. Karena yang utama gitu ya. Tapi katanya Mamre kalau Moria nggak ada di rumah lebih senang katanya begitu. Oke. Ya, terus jadi sama kita sudah tahu dia tujuannya memompa darah dan oksigen. Selanjutnya berikutnya mana? Terus ya, ini anunya kepotong ya. Ya, oke. Nah, jadi kalau penyakit jantung koroner itu pasti sumbatan. Nah, sumbatan yang disebabkan biasanya paling banyak itu adalah karena lemak. Nah, tapi begini, sedikit kuceritakan kami yang tidak ada latar belakang medis ya. Jadi pada waktu lahir, pembuluh darah kita itu mulus. Di dalam itu seperti pipa, kamu bayangkan pipa, dia bagus sekali, halus. Sehingga darah yang
mengalir di situ, dia itu istilahnya lancar, tidak ada halangan gitu ya. Nah, tetapi dengan seiring usia, jadi usia dulu ya, usia itu makanya nanti kalau kita bicara faktor penyebab penyakit jantung itu ada dua hal. Satu yang tidak bisa ditolak atau dihindari, satu yang bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari apa? Usia. Kan tidak mungkin ada orang muda terus, kan begitu ya. Terus yang kedua, genetik. Nah, kalau genetik ini aslinya ya pasrah gitu ya. Karena mungkin orang tuanya ada penyakit, ya anaknya ada kemungkinan dia genetik juga kena penyakit. Tapi ada faktor yang bisa dihindari. Ini yang nanti yang kita harus banyak cerita. Terutama anak-anak kami permata. Karena hal ini yang penting dirubah gitu ya. Slide. Ya, enggak apa-apa. Nah, seiring dengan usia dan pola hidup, makanya pembuluh darahnya yang tadi yang buatnya mulus, itu lama-lama mengalami kerusakan. Nah, jadi kerusakan di pipa itu, jadi kita bisa lihat ya. Nah, coba di slide show nggak bisa. Nah, atau gini aja, sudah nggak apa-apa. Gambarnya aja kamu besarin. Nah, gambar jantungnya. Nah. Pada waktu pembuluh darahnya mengalami kerusakan, itu di dalamnya itu mengalami pengerakan atau pengapuran, ya seperti kamu lihat itu. Itu ada keraknya. Nah, keraknya itu apa? Bisa pertama karena hipertensi. Kok bisa hipertensi bisa menyebabkan kerusakan? Kenapa? Kalau dia darahnya tensinya tinggi, berarti alirannya kan kenceng, tekanannya tinggi, tahanannya tinggi. Lama-lama rusak bagian dalamnya. Yang kedua, itu bisa karena kencing manis atau diabetes. Nah, diabetes itu bisa merubah permukaan di dalam pembuluh darah tadi. Terus yang ketiga, lemak. Jadi lemak yang berlebihan di dalam tubuh manusia, dia bisa menimbun atau menumpuk pada pembuluh darah tadi. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat itu yang kuning-kuning itu BPK, satu lomok-lomok gitu ya. Tapi kalau kamu makan sama dokter aman, ya. Jadi kalau kamu ada makanan BPK lomok-lomok, kamu ajak aku pasti aman. Ya. Nah, slide terus, udah. Nah, seperti ini. Yang sebelah itu yang ada gambar itu yang bagus dulu, yang bagus. Nah, ini yang waktu kita lahir pembuluh darahnya mulus. Nah, tapi dengan seiring usia dan pola hidup yang tidak benar, muncul yang kuning itu, yang lemak. Akibatnya naikkan sedikit yang penampang diameternya, coba naikkan sedikit gambarnya. Naikkan gambarnya coba. Nah, itu. Jadi lubang atau lumen katanya di dalam pembuluh darah itu juga berkurang. Tadinya harusnya dia mulus begini, karena ketutupan lemak jadi sedikit. Makanya sudah mulai ada keluhan. Jadi kalau tadi saya jalan 100 meter biasa, sekarang kok 50 meter cepat capek ya. Dada saya nggak enak. Nah itu, karena suplainya terganggu, karena ada sumbatan tadi itu. Ya, oke, terus selanjutnya. Nah ini banyak kematiannya ya. Jadi ini yang buat Bapak Angel tidak pernah kehabisan pasien, kan begitu ya. Nah, gitu ya, butuh asisten katanya gitu. Jadi udah banyak yang melamar jadi asisten kan gitu. Ya. Nah, ini yang menyebabkan tinggi sekali angka kematiannya ya. Tapi sebenarnya ini bisa dihambat, bisa dicegah ya. Kita data berikutnya. Nah ini coba slide berikutnya. Nah ini coba dibesarin aja. Nah faktor risiko. Terus depan kata. Nah ini faktor risiko. Di data ini dia. Jadi pada laki-laki itu biasanya lebih muda dibandingkan wanita. Kenapa? Karena wanita itu pada waktu dia masih belum menopause, itu hormon-hormonnya bisa menjaga fungsi pembuluh darah tadi. Pada waktu dia sudah menopause, ya itu terganggu. Ya makanya
lebih tinggi risiko usianya terkena gitu ya. Tapi ini dengan catatan bila ada riwayat keluarga, genetik tadi ya, ada faktor-faktor risiko dan lainnya. Nah, yang kedua, makanya Mamre sudah mulai satu-satu dia keluar. Saya tadi lihat ini Mamre ini kenapa keluar satu-satu gitu ya. Karena sudah ada muncul ya perokok ya. Jadi ini memang harus diomongin gitu ya. Memang enak nggak enak, makanya saya bersyukur saya nggak ngerokok gitu ya. Makanya enak ngomongnya gitu. Coba bayangkan kalau aku dokter bedah jantung tapi saya ngerokok, kan nggak enak ya. Ya, itu namanya munafik katanya gitu ya. Perokok aktif itu risiko tinggi. Sudah sering kami katakan, khususnya rokok ya, apalagi kalau merokok sampai habis, khususnya permata ya, hati-hati ya. Rokok sampai habis itu nikotinnya paling banyak, di 20% terakhir batang itu, di situ nikotinnya numpuk. Karena dia kan dibakar habis numpuknya 20%. Makanya paling enak katanya perokok, semakin pendek dia batang rokoknya semakin enak karena nikotinnya paling banyak gitu, tapi paling bahaya sebenarnya. Makanya kalau kamu merokok ya, sepertiga langsung buang gitu ya. Pasti lama-lama berhenti. Kenapa? Habis uangnya kan gitu ya. Ya. Tapi yang paling bahaya lagi perokok pasif. Nah, perokok pasif ini bisa juga mengalami serangan jantung karena pengaruh si bapak atau orang lain yang merokok. Makanya di negara maju, dulu saya di Australia, kalau ada orang merokok di ruangan publik, dia harus menyendiri. Dia harus di bawah batang pohon, ada satu tempat gitu. Jadi nggak bisa kita rame-rame gini dia ngerokok, itu nggak boleh, kena denda. Karena memang perokok pasif itu mempengaruhi. Makanya kalau kamu Muria memberendung merokok gitu, suruh buka asap kaca mobil, terus suruh kepalanya keluar gini, ya sambil jalan mobil, Pak keluar muka jadi gitu ya. Ya nggak apa-apa, sambil kamu aja megang setirnya gitu. Kalau dia memang mau merokok gitu ya. Nah, karena apa? Apalagi kalau kita punya anak kecil. Ini resikonya ya, ingatkan nanti ya, permata wanita juga gitu ya. Ya. Jadi kalau ketemu calon yang ngerokok perlu dipertimbangkan ya. Iya Kak? Coret gitu Kak? Enggak. Kalau seperti mama coret gitu. Oke? Kemudian darah tinggi. Ya, darah tinggi itu kemarin kami waktu pengobatan di kampung, di Tanjung, penyakit nomor 1 yang kami obati dari 120 orang, itu hampir 90% darah tinggi. Ya, orang Karo memang begitu. Adilalit sira lantabeh, la terakap. Jadi nggak ada garam, nggak terakap. Ya, jadi garam itu banyak sekali. Dan yang kedua juga pola hidupnya juga kurang karena dia banyak ke ladang, kurang istirahat. Pola makan gak karu-karuan. Sekarang kalau kita di sini kan kalau orang ngadakan pesta di luar hari Sabtu Minggu nggak akan ada yang datang kan gitu ya. Kalau di Tanah Karo kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pesta terus gitu ya. Nah sekarang pesta kalau saya lihat fenomenanya banyak kuah sedikit daging, iya kan? Jadi kuahnya yang lemak-lemak itu enak itu banyak sama apa namanya itu? Lemak yang apa kanji ya atau apa itu lemak yang jenuh itu yang kuning itu banyak karena apa? Karena dia murah kan begitu. Tapi dagingnya sedikit itu fenomena itu. Ya, kemudian kolesterol. Nah ini kolesterol juga kamu harus lihat ini yang dimaksud kolesterol itu total lebih 200 segala macam itu. Kalau saya bisa tahu kalau ada pasien datang saya lihat trigliseridnya tinggi, orangnya pasti tidak pernah olahraga. Karena trigliserid itu bisa diatur melalui aktivitas atau exercise. Kalau dia LDL-nya tinggi, itu berarti makanannya nggak karu-karuan gitu ya. Nah, kemudian berat badan atau obesitas. Obesitas itu yang paling bahaya adalah obesitas yang di
sentral ya, di perut. Kalau orang sudah seperti saya gini agak buncit gitu, lemak di sini, berarti lemak tempat lain tidak bisa nampung, dia pasti ke perut. Perut dan paha. Sehingga kalau orang olahraga atau orang diet sulit dikurangin, itu adalah perut sama paha, itu bagian akhir. Ya. Jadi yang paling habis pertama pipi dulu. Orangnya kempot tapi perutnya masih buncit, itu dia. Ya, makanya bertahap, nggak bisa. Kemudian kencing manis. Nah, kencing manis itu masih tetap namanya ibunya atau mbahnya penyakit, mother of the disease. Nah, saya nggak ngerti juga kenapa di dunia medis disebut ibunya penyakit gitu ya. Emang ibu itu apa? Tidak, karena ibu itu melahirkan. Jadi namanya ibunya penyakit karena dia melahirkan begitu banyak penyakit, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu dia, kenapa disebut ibunya penyakit atau mother of the disease. Naikkan lagi slide-nya sedikit. Nah, ini sudah enggak usah, terus, sudah. Ya, slide berikutnya. Nah, ini gejalanya, ini yang penting kita ketahui. Karena sekarang jarang ada gejalanya seperti ini. Kalau dulu orang itu kalau serangan jantung, dia bisa mengatakan nyeri dada di kiri, menjalar ke bahu atau pundak kiri, dan ke lengan kiri. Pasti orang langsung bilang, oh kami ini serangan jantung. Kalau sudah nyeri dada kiri, menjalar ke bahu kiri, lengan kiri, pasti kamu serangan jantung. Kalau sekarang enggak, berbeda dia. Ini gejala ini malah jarang sekali muncul. Yang paling sering apa? Ada rasa berat di dada. Gak enak dia kan, dada saya ini kok rasanya antep ya. Orang Jawa kan bilang gitu ya, antep. Kalau dia dideskripsikan itu ada seperti gajah yang duduk, napas berat, susah. Yang kedua, keluhannya seperti lambung, nyeri ulu hati, mual. Makanya ada 30% pasien-pasien saya yang dioperasi itu dia sudah ke penyakit dalam dulu. Kenapa ke penyakit dalam? Iya, ngobatin mah, katanya gitu. Oh, kamu didiagnosa mah ini, mah kronis. Oh iya ya, cocok. Memang makan saya nggak teratur. Ditambahi lagi gitu kan? Ya sudah. Tapi kok 2 bulan, 3 bulan minum obat lambung kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata dicek jantungnya bermasalah. Nah itu. Jadi dia mirip-mirip gitu ya. Nah kemudian keringat dingin dan atau kemudian timbul setelah aktivitas atau stres, itu pemicu, bukan penyebab ya. Itu pemicunya. Jadi jangan kamu bilang nanti habis marah-marah tuh aku serangan jantung tuh karena muri aku itu loh. Wah, bukan. Saudara sering gitu kan? Orang bilang, "Kenapa?" "Iya, karena dia tuh serangan jantung karena anaknya gutul." gitu. Enggak, itu pencetus. Pada waktu kita emosi berlebihan, ya, baik emosi yang senang maupun yang sedih, itu bisa pemicu sehingga jantungnya menyempit, yang tadinya sudah ada penyakit, akhirnya berakibat fatal. Ya tak? Makanya kan kamu sering dulu kemarin, oh kok masa bahagia, keluarganya ada yang nikah tapi bapaknya serangan jantung. Iya, itu karena ada serangan atau emosi yang berlebihan atau stres fisik yang berlebihan. Slide berikutnya. Berikutnya lagi. Nah ini. Sekarang Kementerian Kesehatan itu dia minta, apakah kita bisa mendeteksi penyakit jantung? Bisa. Ya, asal kita mau peka sama badan kita. Jadi kalau orang yang tidak peka, dia tidak akan bisa mengatakan dia tidak serangan jantung. Nah kenapa? Bagaimana kita yang peka itu? Jadi gini, jadi kalau kamu ada keluhan, dadaku kok nggak enak ya, aku kok jalan sedikit cepat capek ya gitu. Yang berikutnya yang perlu kamu lihat itu, lihat dulu pada dirindu, ada nggak faktor risiko. Ah gitu. Oh iya, aku bursa ini, gemuk sekali saya. Saya kolesterol saya tinggi. Oh saya perokok. Kemudian, Bapak Nande dulu ada serangan jantung. Nah, artinya itu membuat kita lebih aware.
hati-hati, ini jangan-jangan yang saya alami ini serangan jantung atau keluhan penyakit jantung gitu. Tapi kalau kamu lihat faktor risiko udah ada, misalnya aku kok nggak enak ya hatiku gitu ya. Tapi kamu semuanya sehat, kamu olahraga, kolesterol udah bagus, orang tua riwayat keturunan tidak ada, itu perlu dicek yang lain. Cek dulu, jangan-jangan dompet kosong. Nah, kalau itu hati-hati, itu nggak ada obatnya, gitu ya. Jadi ada gejala, kenali faktor risiko. Nah, dengan ada faktor risiko itu baru kamu lakukan. Karena ada juga 10% pasien saya yang datang berobat itu paranoid. Artinya dia nggak ada apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, cuman psikis namanya, ya. Tapi kalau aku, ya, kalau kita lebih baik kita over atau berlebihan. Jangan seperti ini nggak apa-apa, ini paling perasaan aja ini, ternyata serangan jantung. Nah itu hati-hati. Ya berikutnya ya. Nah ini dari Menterian Kesehatan, bukan kata Bapak Angel ya. Jadi 7 hal sederhana yang bisa kita lakukan apa? Olahraga. Ya. Jadi olahraga itu tidak perlu yang keras, tidak perlu lari maraton seperti Bapak Kevin, tidak perlu. Ya. Cukup olahraga adalah 30 menit dalam 1 hari 5 kali seminggu. Itu udah cukup. 30 menit 5 kali seminggu. Tapi jangan diikutin juga dengan Tigan Glenn. Kemarin dia bilang, Pak dokter, saya itu sehari bisa 2 jam jalan, tapi jalan di mall. Nah, jalan di mall berbeda. Jalan di mall itu jalan sedikit, coba-coba, jalan lagi. Itu 5 jam bisa itu di mall gitu. Tapi itu enggak termasuk yang tadi ini. Jadi jalan itu adalah jalan konstan. Jadi jalan konstan. Konstan 30 menit, itu dia. Ya. Jadi Manka Moria jangan pernah ngomong saya aktif tiap hari saya jalan. Tiap hari saya jalan. Kenapa? Mondar-mandir ke belakang rumah. Itu enggak konstan karena habis itu berhenti, ada yang dikerjakan, nanti jalan lagi, itu enggak. Ya. Jadi enggak perlu yang keras sekali. Yang kedua, nah ini jangan merokok. Jika terlanjur, nah katanya pemerintah ya, bukan katanya Bapak Angel, bukan katanya Diakonia ya, berhentilah begitu ya. Kemudian atur berat badan. Nah, berat badan itu paling gampang. Oh pendeta sudah langsing sekarang. Jadi kamu bisa lihat pendeta ini sudah langsing dia. Ya, dia mau berubah setelah 50 tahun kata umurnya. Jadi atur pola makanan, ya. Pola makan itu adalah bukan berarti tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena ini benar, kisah nyata ya. Pasien saya habis operasi itu benar. Berantem sama istrinya. Kenapa habis operasi saya nggak makan apa-apa dok? Karena mau makan sayur, jangan itu. Mau makan daging, jangan daging. Mau makan ikan, jangan ikan. Terus apa? Karena apa dok? Karena di Jawa ini semuanya jangan, ya tak? Jangan lode, jangan itu, jangan ini. Yang makan apa? Nasi putih sama kerupuk. Ya, akhirnya berantem. Semuanya boleh, ya. Tapi dengan jumlah dan proporsi yang baik. Nah itu loh. BPK boleh, boleh, ya. Apalagi ngajak Bapak Angel, boleh, ya. Boleh semuanya, tapi harus ada proporsi. Makanan itu tidak akan langsung menyebabkan penyakit. Ya perlu kamu ketahui, dia butuh waktu tahunan untuk bisa menimbulkan efek. Ya. Jadi jangan kamu pikir aku makan BPK hari ini, besok ada keluhan jantung. Tuh loh, gara-gara kamu makan banyak sekali BPK kemarin itu ya, terus kamu kena serangan jantung, bukan. Tidak ada makanan yang bisa langsung menimbulkan efek ya, kecuali yang disuntik. Kalau makanan itu dia butuh waktu. Makanya harus diatur. Jadi gak ada gunanya kalau kamu nanti cek kolesterol hari ini tinggi, terus wah udah diomelin Moria kan, makanya lah kolesterol itu tinggi. Jangan makan ini. Terus minggu depan cek lagi kolesterol, gak ada gunanya. Kalau mau cek kolesterol atau lab itu minimal 3 bulan.
itu baru bisa kelihatan. Ya, kecuali kamu mau menyumbang kepada laboratorium. Ya. Kemudian apalagi nih katanya, konsumsi makanan yang kaya akan serat. Nah ini penting. Ya, kenapa? Karena pada waktu kita makan, orang serat itu dia akan bisa membantu lemak itu tidak terlalu banyak diserap. Ya, tidak terlalu banyak diambil oleh darah, diambil oleh usus. Ya, dia diikat kemudian dibuang melalui kotoran kita. Garam, nah ini orang karo perlu berubah ini. Ya, kurangin makanan yang garam, jangan terlalu banyak. Ya, kemudian, nah untuk permata anak kami, garam itu ada jenisnya, ada yang baik, ada yang sehat. Ya. Nah garam yang timbul akibat pengawetan ataupun makanan-makanan siap saji itu paling jahat dibandingkan garam meja atau garam apa yang dimasak oleh orang tua kita. Makanya dikatakan junk food dikurangin, snack-snack yang di dalam bungkusan itu juga dikurangin. Dia garamnya berbeda, ya, karena dia garam, dia juga berfungsi sebagai pengawet, ya, itu paling susah itu ngilangkannya. Kemungkinan dan konsumsilah ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu gitu ya. Kemudian lemak jenuh, lemak yang kamu lihat itu ya, itu paling jahat ya. Berikutnya. Nah ini kemudian ada namanya tips cerdik ya, perilaku hidup sehat. Itu cerdik itu apa? Artinya cek rutin. Jadi cek kesehatan secara rutin. Apalagi seperti tadi kami yang sudah punya riwayat keturunan itu perlu. Hari ini kita ada tensi, ada gula, ada kolesterol, dimanfaatkan. Ya. Kemudian menghindari rokok. Man kam diakonia udah bisa kam bagiin anunya, apa makanan. Panitia bisa bagiin makanan kita, enggak apa-apa. Ya. Kemudian olahraga, stres. Nah, tidak ada orang yang tidak ada stres. Namanya hidup mesti stres, kan gitu ya, terutama akhir bulan tambah stres. Kemudian dia seimbang dan istirahat cukup. Nah, istirahat cukup ini sengaja saya enggak cepat-cepat bahasnya karena yang ngomong juga enggak benar istirahatnya gitu ya. Kalau dokter bedah istirahatnya paling 6 jam paling banyak ya. Tapi kalau bisa kamu 7-8 jam per hari itu bagus. Oke, berikutnya terus. Nah, obat-obatan. Kamu yang sudah rutin minum obat, jangan keburu dilepas. Harus dikontrol. Kadang-kadang orang karo ini satu kelemahannya. Lebih pintar dari dokter, ya kan? Kadang nggak cocok minum obat satu, aku kok pusing. Di stop sendiri atau dibelah, dibagi sendiri. Itu sifatnya orang karo gitu ya. Kadang-kadang jadi dokter gitu ya. Makanya hebatnya, makanya banyak dokter kalak karo itu ya gitu. Ya, oke, obat-obatan. Kemudian kalau memang tidak bisa disumbat lagi, pasang ring. Nah, jadi pasang ring itu seperti itu. Ada beberapa jemaat kita yang sudah dipasang ring. Ingat, orang yang sudah pasang ring harus dijaga. Pola hidupnya, obat-obatannya harus diminum, gitu ya. Berikutnya, ini bypass, ini kerjaan kami ya. Dialirkan darahnya. Ini mudah-mudahan nggak perlu semua. Slide-nya berikutnya. Jadi itu. Jadi yang bisa kita sampaikan sekali lagi Bapak Nande Turang Senina, umur itu nggak ada yang tahu, ya kan? Umur itu di tangan Tuhan. Jadi pada pasien-pasien saya yang ketahuan penyakit dan mau dioperasi atau dilakukan tindakan, saya bilang orang yang tahu penyakitnya itu adalah mujizat. Itu blessing atau rezekinya dia, atau ya artinya istilahnya itu berkat dari Tuhan. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu penyakitnya tiba-tiba enggo idilo dibata itu kan sayang gitu ya. Jadi kalau ada keluhan, ada sesuatu yang tidak nyaman, jangan takut periksa. Itu maksudnya gitu ya. Jadi jangan takut nanti aku malas periksa nanti tahu penyakitku gitu ya. Lebih baik periksa untuk tahu penyakit daripada
tidak tahu penyakit tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita dibilang kan gini, siapa kita yang mau dipanggil Tuhan? Kan pasti kan enggak. Makanya pendeta kan sekarang kita ingatkan, kurangin pendeta kata-kata Tuhan hadirlah di tempat ini. Enggak, jangan. Karena kalau gitu kita mati semua gitu ya. Jadi pendeta harus mengurangi kata-kata manggil Tuhan gitu ya. Oke? Ada pertanyaan untuk kita? Nanti berikutnya Ariel yang harus berdiri di sini ya. Masa saya terus ya? Iya Ariel ya? Iya, Kevin kan gitu harusnya gantian bicara ke sini. Ya, pertanyaan. Kenapa kamu dimarahin Nadia Alisa? Memang gitu. Kalau buru biring memang gitu memang. Jadi harus diterima kamu. Ya Nanda Alisa ya. Bujur, saya tadi mau tanya sebelah kami Bapak Rachel. Bapak Rachel ini kan orang yang jaga kesehatan, rajin olahraga, makan, tidak merokok. Tapi beberapa waktu yang lalu dia mengalami keluhan jantung, bahkan ceritanya sampai drop duduk di tempat tidur. Bagaimana ini Bapak Rachel? Bujur. Ya, bujur. Jadi kadang-kadang orang berpikir, saya ini pola hidup saya bagus, sehat, saya olahraga, ya, nggak ada keturunan keluarga, saya darah tinggi. Nah, itu question mark gitu ya. Kita tidak ada orang yang tidak ada faktor risiko, tiba-tiba kena serangan jantung pasti tidak ada. Kalau kita mau jujur, mungkin Bapak Rachel cek dulu. Saya waktu di Amerika, pola hidup saya gimana? Makanan di sana gimana sih waktu itu gitu loh. Nah, nanti Rachel tanya, gimana makanannya? Nggak ada BPK, tapi banyak fast food, banyak high kolesterol gitu. Stres pekerjaan gimana? Oh, saya itu duduk-duduk uang nggak ngalir, itu kan agak aneh gitu ya. Pasti kerja keras. Kemudian istirahat saya gimana? Wah, banyak lembur Pak Angel, istirahat saya kurang gitu. Itu semuanya pasti ada. Tidak ada orang yang baik-baik saja yang hidupnya perfect tiba-tiba kena serangan jantung gitu ya Pak Rel ya. Gak ada. Pasti ada faktor risiko dan faktor risiko itu tidak satu. Dia multifaktorial, artinya lebih dari satu penyebabnya. Nah, itu tadi. Tapi masalahnya kita itu kadang-kadang tidak mau mengakui. Semua pasien saya tanya, sejak kapan sakitnya Pak, Ibu? Oh, 1 minggu yang lalu. Padahal dia dari 1 bulan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi 1 minggu ini tidak bisa keluar dari tempat tidur. Jadi orang Indonesia penyakit itu dikatakan sakit kalau tidak bisa ngapa-ngapain. Itu sakit. Ya, jadi gitu ya. Jadi tidak ada yang orang yang baik-baik saja semuanya normal dia. Saya tamu ini Dokter Yan, enggak apa-apa ya? Ya. Pertama, apakah kopi itu berisiko terhadap jantung koroner? Itu yang pertama. Kemudian saya selama bekerja itu selalu rutin check up ya, semuanya bagus. Ya, semuanya bagus. Tapi begitu pensiun ya. Saya jalan sama Ribu ya. Jalan terus ada dokter lewat kami situ, iseng-iseng periksa. Duh, kok tinggi tensi itu Bang katanya. Kaget saya, selama saya bekerja itu kan kami kan dulu rutin ya, general check up. Kenapa kok tiba-tiba, dan sejak itu tinggi terus. Ya. Saya makan amlodipin. Ya. Ya. Kira-kira apa penyebab itu? Kok selama bekerja kok enggak? Kok tiba-tiba? Gitu. Ya. Jadi orang yang kalau hipertensi itu harusnya dia kronis, lama harusnya. Makanya, tapi kamu bilang terkontrol selama ini. Iya. Benar kamu cek gitu terkontrol gitu. Iya. Ya. Kalau dia hipertensi yang bukan kronis, artinya bukan keturunan atau apa, berarti ada sesuatu perubahan pola hidup. Nah, kami yang perlu cek itu, apa perubahan pola hidup itu? Kenapa kok saya sejak pensiun kok tensi saya tinggi gitu? Kok berisik banget ya, ini mahal loh Dokter Yan ini ya. Jarang kita ketemu begini, tapi kok kita ya
Kita dengarkan, kita simak, sangat berharga ini. Iya, silakan dokter. Kalau ketemu saya di Mayapada 500.000. Tarifnya 500.000. Nah, kalau di sini gratis. Nah, jadi harus ada perubahan, tidak mungkin. Jadi kalau sesuatu yang kita kadang-kadang kan pikir ya, aku kok selama ini nggak ada apa-apa ya, tapi sejak aku pensiun kamu bilang begitu ya. Berarti kamu harus cek dulu, apa perubahan pola hidup kamu selama pensiun ini bisa menyebabkan tensi. Yang kedua apa? Apakah makanan? Nah itu apakah semakin sering kamu di rumah, semakin sering dimasakin ribu, makannya enak, kalau garamnya banyak, naik tensinya. Itu perlu dipercek. Dulu mungkin selama di kantor, kamu udah jarang makanan istri kan begitu. Banyak makanan warung gitu. Nah itu juga dicek, apakah dengan makanan di rumah itu ada pengaruh enggak. Nah kalau misalnya memang orang yang dengan darah tinggi yang baru, namanya recent gitu ya, harusnya dia dengan pola hidup itu terkontrol. Enggak perlu sampai obat-obatan. Tapi kalau kamu perlu obat, berarti itu sebenarnya sudah lama munculnya. Sudah lama. Nah sekarang perlu yang dicek itu adalah darah tinggi. Yang dimasuk darah tinggi itu berapa sih tensinya kan gitu. Tadi kan kita sudah sepakat, WHO bilang 140, 130 ada yang mengatakan dia sudah darah tinggi. Apalagi kalau dia sebelumnya cuma tensinya 90. Itu 130 bagi dia sudah tinggi. Atau kamu mungkin keturunan orang darah rendah. Biasanya 80, 90. Tapi hari ini aku kok 120. Itu juga sudah darah tinggi bagi Hindu. Tapi bagi populasi, bagi orang lain itu masih normal. Ya, nah atau yang kedua kamu juga pikir dulu nih, jangan-jangan kamu sudah pensiun, sering di rumah, sering diomelin, enggak? Itu saya off the record lah, nanti kamu selesaikan di luar aja sana, jangan di sini, nanti kita. Aku share sekali ya. Ya silakan. Nah ini, kopi. Nah kopi itu dalam batas yang normal tidak ada pengaruhnya terhadap jantung. Ya, dalam batas yang normal. Ya. Sama seperti teh, ada teh itu bagus nggak? Bagus, semuanya dalam batas. Tapi kalau dia pagi, siang, malam kopi, itu pembuluh darah lebih keras. Karena ada kafeinnya itu. Tapi tanpa gula ya dokter ya? Tanpa Bagus ya? gula. Bagus ya. katanya tanpa gula ya? Kopi itu sebenarnya begini, jadi kopi ya, itu kalau orang pakai kopi dengan gula, itu sudah mengkhianati petani kopi. Karena kopi itu dibuat, itu dia dinikmati tanpa gula. Kalau kita kan kebalik, kopinya 1 sendok, gulanya 3 sendok. Iya kan? Cara minum kopi orang Indonesia itu agak aneh gitu. Saya dulu di Australia, orang nggak pernah pakai kopi itu pasti gula gitu. Karena memang cita rasa kopi itu di rasanya itu. Ya. Tidak boleh gula. Nah ini kita dengar dulu testimoni nih. Saya testimoni ya sebentar Penyintas ya. CABG. Oke ya, jadi terima kasih ini Dokter Yan ya. Ini salah satu dokter spesialis yang dikenal seluruh Indonesia. Sampai ke Amerika sana dia dikenal di Harvard sana. Jadi aku pun gini ya, jadi bersaksi aku nggo bypass janah ngoring tahun 2018. Jadi ternyata ini juga dari sisi spiritual ya. Ternyata apa yang kita jangkaui pikiran kita dalam hidup ini kadang-kadang ada hal momen-momen tertentu yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Itulah misteri ilahi kan. Sama dengan saya, kena jantung saya nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka. Nah, ceritanya kan kulangi ya, aku check up 2016, 2017, nggak ada masalah ya. 2018 di RSPAD ada ischemic, ischemic, penyempitan pembuluh darah, agar ditindaklanjuti ke klinik jantung. Akhirnya pulang ke Surabaya, saya ke rumah sakit primer. Hasilnya saya bawa ke rumah sakit RSPAD Jakarta, saya serahkan ke dokternya. Loh, Pak Joni nggak pernah merasa sesak katanya. Enggak dok, yang benar saja. Enggak, sampai 3 kali. Ini yang bisa mati tiba-tiba katanya. Kenapa? Karena tingkat penyempitannya udah 90% dokter, sama 88. Tapi saya tidak merasa, nggak pernah sesak. Nah, terus, apa olahraga Pak John katanya? Ya saya yoga, saya bilang. Sejak kapan? Tahun 90-an, tapi otodidak saya bilang. Otodidak. Coba praktekkan katanya. Jadi di ruang dokter RSPAD saya kayang di situ. Apa katanya? Ini yang mungkin masih membantu Pak John. Karena
tarikan dan tahan napas itu masih menciptakan pori-pori di bodi jantung Bapak, Bapak tidak kolap katanya. Jadi kemudian pada saat saya katerisasi juga di rumah sakit PHC, Dokter Budi Bakti, Dokter Yan. Jadi dia bilang begini, biasanya standarnya orang yang kena jantung kalau di ring itu 1,5 jam 1 titik. Bapak ini 2,5 jam 1 titik belum selesai, saking tebalnya penyumbatannya. Ya, jadi memang bukan main-main ya. Tadi kemudian satu yang saya ingat ya, Bapak Ibu anak-anak ya semua. Jadi saya sampai tanda tanya kenapa saya kena jantung padahal saya sudah ya pola hidup saya jalani bagus lah ya, walaupun memang masih merokok dulu ya, tapi yaitu olahraga, yoga saya kan. Jadi dokter RSPAD cerita gini, Dokter Yan sama saya, yang namanya penyakit jantung Pak John sama dengan penyakit diabetes itu adalah penyakit turunan katanya. Penyakit turunan atau faktor genetik. Yang namanya penyakit turunan pada saat kita lahir pun bibit itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengelola tubuh kita kalau sudah berumur supaya tidak kena resiko. Kalau tidak Bapak bisa seperti Haji Mas Haid atau pesepeda Tour of the France, mereka sebenarnya olahragawan, tapi melakukan olahragawan tidak pada waktu yang tepat. Jadi ngomong-ngomong ya betul juga. Jadi saya ingat saya sendiri menyaksikan 2 teman saya, salah satu supervisor saya malah lagi tugas kami ke Pamekasan, meninggal di lapangan tenis. Jadi Enda untuk warning juga ya Dokter Yan bahwa ternyata memang jadi cerita bahasa Kunari sekalian kesaksian umur kita yang jelas Mama Rahel sama ini ya Mama ya cerita ini saat saya dioperasi di bypass dulu kan harus tanda tangani. Salah satu resikonya selain stroke adalah kematian. Saya tanda tangan kan. Saya berdoa sama Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil saya, panggillah. Yang penting saya sudah ngaku dosa. Saya bilang. Tambah satu lagi. Yang penting saya sudah kasih tahu Nandi Agung di mana deposito saya. Udah, oke. Nah, dan kalau Tuhan masih beri umur saya, jadikan saya menjadi saksi Tuhan. Itu aja. Ya, bujur menjua-jua ya. Bujur, ya. Ya, jadi terus yang kedua begini. Pada orang yang berolahraga itu bagaimana? Apakah dia bisa terhindar dari penyakit jantung? Itu tidak. Ya, orang yang berolahraga juga bisa terkena penyakit jantung. Tapi pada orang yang berolahraga rutin, dia ya akan membantu. Di mana pembuluh darahnya itu ada yang namanya kolateral. Itu akan membantu dia, gitu ya. Jadi bukan berarti tidak ada gunanya olahraga. Walaupun misalnya genetiknya segala macam tuh masih ada. Cuman memang tadi itu olahraga tidak boleh terlalu ekstrim. Ya, terlalu keras, malam olahraga berat gitu ya. Itu yang jelek, walaupun umurnya muda juga nggak bagus. Ya, ya bujur, abang kami Bapak Agung. Ya Kak, kenapa? Kamu mau marahin Bapak ya Abang? Oh bukan. Oh ya ini. Sambil jalan ya, yang periksa tetap periksa supaya nggak. Bujur, mau tanya Bapak Angel, saya memang ada riwayat, ada kelainan jantung. Jadi tahun 91 saya cek ke Harapan Kita, itu masalah irama. Memang saat itu irama itu kalau menurut dokter irama orang koma, jadi 40 cuman. Lalu saya dianjurkan untuk pasang alat. Tapi saya bilang kalau saya nggak pasang alat bagaimana dok? Dia beritahu semua begini. Lalu saya ikutin semua, puji Tuhan sekarang sudah 70. Nah jadi memang udah berpuluh tahun yang lalu. Hanya satu yang mau saya tanya.
kenapa saat ini kalau saya stres, banyak pikiran, itu suka ke tenggorokan. Kayak ada mengganjal. Apakah ini pengaruh dari jantung? Apa pengaruh dari GERD? Saya tidak tahu. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Bujur. Ya, bujur. Jadi ini yang kadang-kadang kenapa tadi kami katakan orang dengan penyakit jantung, kadang-kadang dia disalahartikan juga penyakit lambung. Atau orang yang penyakit lambung, karena orang itu terlalu cemas, dipikir sakit jantung. Jadi memang gejalanya sama, Kak. Ya, nah jadi kalau misalnya kenapa kok saya stres itu selalu begitu? Ya, itu adalah pemicu. Ya, tapi begini Bapak Nande Turansnina, kalau orang dengan serangan jantung, dia tidak muncul tempo-tempo. Itu ingat ya, kalau orang sakit jantung, itu akan keluarnya semakin memberat dan memburuk. Jadi kalau emosi aja kalau hari-hari biasa, enggak, itu kemungkinan tidak. Tapi kalau penyakit jantung, pasti dia semakin memburuk. Ya, jadi sama seperti kaki bengkak gitu ya. Kakiku kok bengkak ya? Apakah ini sakit jantung? Nah, terus bengkaknya kapan? Iya kalau aktivitas. Berarti belum tentu penyakit jantung. Tapi kalau bengkaknya tidur pun bengkak, enggak jalan pun bengkak, hati-hati, mungkin kalau enggak jantung ginjal, kan begitu. Tapi kalau kami itu okasional namanya, itu kemungkinan besar bukan. Ya, artinya itu apa? Kurangin marah-marah gitu ya. Marah enggak? Tanya Emia lah nanti. Ya, ada lagi yang kita mau bertanya? Ya, apa Kakak Nande Alpin? Bujur, Pak Dokter mau nanya, tadi kan antara gejala serangan jantung dengan MAH itu kan dengan panik, dengan MAH, GERD, ya lambung. Itu kan hampir-hampir sama. Sama. Dan kalau misalnya tetangga kita ini terjadi hal seperti itu, bagaimana kita membedakan dia itu sedang serangan jantung apa GERD? Ya. Jadi kalau orang dengan serangan lambung itu kan pasti kita bisa tahu. Biasanya pencetusnya apa? Apakah dia telat makan atau apa? Nah, kalau orang dengan serangan lambung, dia dikasih obat lambung, dia enak, berarti itu bukan serangan jantung. Nah, tapi kalau kamu nggak kasih apa-apa, kemudian dengan istirahat lebih enak, gitu ya. Ditambah lagi kalau kamu minum namanya ISDN atau sedokat, hati-hati, itu kemungkinan sakit jantung. Ya, jadi kalau misalnya orang, ini kok nyeri dada ya, coba kami istirahat. Pada saat dia posisi tenang, dia berkurang, hati-hati, itu juga jantung mungkin. Tapi kalau serangan lambung, itu kemungkinan besar dengan obat-obatan dia baru bisa hilang. Karena kan asamnya kan meningkat kan gitu ya. Ya, apalagi yang kamu tanya, jadi harus hati-hati. Tapi pada orang dengan faktor risiko, sekali lagi kami katakan, lebih baik berpikiran yang jelek. Pikirkanlah yang jelek sampai dibuktikan tidak terbukti, kan gitu. Jadi jangan nanti, ini paling lambung aja ini, paling aja lambung aja ini gitu. Tapi kalau kamu cek tadi ada faktor risiko, hati-hati. Seperti misalnya Bapak Alpin, abang Bapak Alpin, ada serangan penyakit jantung. Kalau ada keluhan harus berpikiran dulu, jangan-jangan ini jantung. Tapi kalau misalnya dia faktor risiko tidak ada, kemungkinan besar itu bukan jantung. Jadi gitu, ada keluhan, cek faktor risiko. Seperti tadi katanya Kemenkes. Kalau faktor risiko nggak ada, jangan terlalu khawatir. Karena kan kadang-kadang terlambat ya Pak Dokter ya. Terlambat. Karena kita merasa paling GERD, paling MAH. Ternyata sudah lewat. Jantung, ya. Jadi orang dengan keluhan begitu diobati beberapa kali dengan obat lambung tidak ada kurang, segera periksa lebih dalam. Kan? Makanya bila gejala masih berlanjut hubungi dokter, kan begitu. Iklannya kan di obat-obatan begitu ya. Itu kamu tahu nggak itu? Itu kan tekniknya pabrik obat ya. Jadi dia nggak mau disalahkan kan gitu. Jadi misalnya sakit berlanjut hubungi dokter kan gitu.
Bukan berarti obatnya nggak berkhasiat, enggak. Berarti ada sesuatu yang lebih yang dari sekedar keluhan ini yang harus kamu cek gitu ya. Oke? Oke, Bujur. Ada lagi? Tidak ada, kalau tidak ada silakan langsung mulai ada pemeriksaan. Ya, Bulang. Kamu tanya apa, Bulang? Gini, Bulang ini akhir-akhir ini sering sesak katanya. Sesak, ya. Sebetulnya sudah rekam apa itu ya, jantung itu. Enggak apa-apa, tapi kok sesak terus. Sudah cek jantung. Bulang dulu ada diabetes ya kalau nggak salah ya. Kamu kencing manis ya? Kencing manis ya? Ya. Nah terus sekarang keluarnya sesak. Sesak, sering sesak katanya. Nah, terus sudah periksa ke dokter jantung? Kenapa? Belum pernah periksa ke dokter jantung kamu? Sudah, rekam apa itu, jantung. EKG? Sudah, iya. Rekam jantung? Iya, Nah, katanya bagus. jadi gini. Nah ini yang penting kami, kalau dokter itu bilang gini ya. Jadi pemeriksaan kesehatan itu kan ada. Kalau dokter ya, ini Ariel ini yang lagi. Jadi pemeriksaan kesehatan itu bisa dari anamnese, artinya bertanya kepada pasien, kan gitu. Seperti ini, kamu ada keluhan apa, Bulang? Oh aku sesek gitu ya. Kemudian diperiksa tensinya, nadi semua, sama lab-lab. Oh kamu ada kencing manis kan gitu. Kemudian pemeriksaan lebih lanjut ke jantung, namanya rekam jantung atau EKG kan gitu. Nah, ya sudah kan, kata dokternya aman. EKG rekam jantung itu hanya 80% sensitivitasnya. Jadi artinya apa? Orang yang EKG-nya normal bisa dia tidak normal. Artinya ada penyakitnya. Karena tadi itu hanya 80% dia bisa. Tapi kalau orang yang lagi serangan jantung yang akut, biasanya muncul di EKG-nya. Tapi kalau dia tidak ada serangan, kamu periksa, itu bisa normal. Jadi belum tentu orang dengan EKG yang normal, dia sehat. Nah ini, sehingga apa? Perlu diperiksa lebih tinggi jenisnya. Misalnya kalau orangnya bisa lari, dilakukan treadmill. Nah dengan treadmill itu bisa kelihatan ada kelainan atau tidak. Tapi orang treadmill pun belum tentu kalau treadmillnya normal dia baik-baik saja. Karena cuma 90% gitu. Sehingga harus diperiksa lebih lanjut lagi apa? CT scan jantung. Seperti gitu Bulang ya. Jadi kalau kamu tetap ada keluhan, EKG normal, minta dokternya, saya diperiksa dong yang lebih tinggi, apa USG jantung, atau kalau memang perlu dikateterisasi atau di CT scan jantungnya gitu. Jadi bukan berarti EKG normal terus oh kamu baik-baik saja, tidak. Kalau masih ada keluhan dengan obat-obatan diminum, segera kembali lagi ke dokter yang ngomong. Nah jadi untuk BPJS, nah ini triknya ya BPJS ya. Kalau BPJS itu, kalau kamu bilang ada keluhan, tidak ada, berarti dia cuma meneruskan obat. Tapi kalau kamu bilang keluhan dan ditambah dengan sedikit paksaan, dia harus merujuk kamu ke lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalnya aku ada keluhan, nggak apa-apa Bu, jangan nanti bisa mati aku gitu. Nah, itu dia harus kirim, karena kalau enggak, dia bisa dituntut kalau dia tidak mengirim. Jadi kamu BPJS begitu kamu buat triknya ya. Jadi saya mau diperiksa lebih lanjut lagi. Itu tetangga saya ada yang kemarin hilang, bilang gitu aja. Kamu takut-takutin ya. Ya. Karena kalau kamu datang ke fasilitas kesehatan yang pakai BPJS kamu bilang tidak apa-apa, ya dianggap tidak apa-apa. Tapi kamu yang tahu dirindu. Kalau memang nggak sembuh-sembuh harus minum. Ya. Apalagi Pulang? Iya. Ini sudah kemarin CT scan otak. Ya, Nah. itu kan ternyata terkait dengan demensia 2 atau apa itu ya. Nah, seperti Bulang ini ya, ini contoh untuk kita. Bulang ini kan dia diabetes yang lama. Ya. Nah, kencing manis itu kita harus
lihat ya, kencing manis itu bukan berarti dengan obat-obatan dia hilang, tidak. Tapi semua obat-obatan itu sifatnya hanya memperlambat proses penyakit. Jadi perlu kita ingat ya, obat-obatan itu memperlambat. Jadi kalau orang jalan 100 km dengan obat-obatan, dia bisa jalannya cuma 20 km. Jadi harusnya kalau tanpa obat-obatan dia umur 50 ada keluhan, dengan obat-obatan dia baru muncul usia 70, begitu. Ya. Jadi tidak ada yang bisa namanya menyembuhkan. Makanya kalau kamu berobat sudah enakan, jangan diputus obatnya. Ya, ada nanti dokternya yang tahu. Kalau kamu putus-putus sendiri, itu tadi tuh aku bilang, kita dokternya kita sendiri, ya. Oke? Ya. Bujur dia Pen. Bujur pulang. Ya, Bapak Gilbert, silakan Bang. Kamu mau kasih kuliah apa enggak? Kenapa? Mau ngasih kuliah enggak? Enggak, mau bertanya sama Pak Dokter. Selama ini kita tahunya kan USG abdominal kan gitu ya. Tapi tadi kamu menceritakan tentang USG jantung. USG jantung. Iya, jadi kami mau bertanya informasi apa yang diperoleh, apa perbedaan data yang diperoleh USG jantung dengan apa tadi EKG? Ya. Bujur. USG jantung nama lainnya itu echo, ya. Jadi dari itu bisa dilihat sama seperti kita lihat bayi itu loh, bisa lihat gerakannya, bisa lihat bentuknya. Jadi pada orang dengan ada keluhan jantung, biasanya gerakannya sudah ada yang menurun. Nah, bisa ketahuan, saya bisa lihat echo itu, oh ini yang sumbat ini daerah sini nih pembuluh darahnya, bisa kelihatan. Jadi bisa kelihatan, itu echo. Sama seperti kita USG perut lah, oh livernya bengkak, oh limpanya bengkak, ginjalnya rusak, itu bisa semua. Itu ya. Bujur. Bujur. Ada lagi? Yang belum pemeriksaan silakan. Ya, hari ini kita menyediakan gula darah sama kolesterol ya. Tapi kalau kamu nanti mau makan enak, jangan. Saranku jangan diperiksa ya. Nanti nggak enak rasanya BPK itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, aplaus untuk kita semuanya. Sekali lagi, kita banyak dokter ya. Kita banyak dokter anak, kita ada dokter dokter jantung, kita ada dokter umum, ya. Gunakan itu semua untuk kita bisa konsultasi, ya. Daripada kamu nyari aku di Mayapada 500.000 kamu bayar, ya kan? Nah, kalau di sini bisa gratis, ya. Ya. Tapi doa kami semuanya kita sehat-sehat, semua jemaat GBKP Runggun Surabaya. Bujur ras mejua-jua. Kami kembalikan ke panitia. Enggak merepoti bronson ya kan? Iya. Oke. Bujur Kak.